Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vidya Fazis dengan NIM 30124100021 dari kelas IF 1A. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana program saya, yaitu aplikasi Managy. Aplikasi Managy ini adalah aplikasi keuangan di mana kita bisa menginput pengeluaran maupun pemasukan kita, kemudian ditotalkan oleh program yang saya buat ini. Langsung saja, pada main menu terdapat eh, seperti ini, kemudian nanti kita diarahkan ke fungsi menu. Di sini saya mempunyai kurang lebih 27 fungsi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke fungsi menu. Nah, di fungsi menu ini terdapat beberapa pilihan. Nah, di sini saya menggunakan loop untuk mengarahkan kembali pengguna ketika telah memasuki submenu. Jadi ketika pengguna misal masuk pada fungsi login atau registrasi. Nah, setelah pengguna keluar dari fungsi ini, maka pengguna akan kembali untuk dihadapkan pada menu utama ini. Oke, langsung saja. Kita akan mencoba satu persatu menu menu yang ada, dimulai dari login dan registrasi. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke fungsi masuk. Di sini, ketika pengguna sebelumnya belum memiliki akun, maka akan diarahkan untuk ke bagian ini. Namun, ketika pengguna telah meregistrasi akunnya, maka pengguna akan diarahkan ke fungsi login. Namun, ketika pengguna menginput jawaban yang tidak ada dalam pilihan, yaitu antara satu dan dua, pengguna akan diharapkan output ini, kemudian akan diarahkan kembali untuk masuk pada fungsi masuk. Di sini saya akan menjawab untuk Pertanyaan ini adalah tidak. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke sini. Di sini saya menggunakan eh, untuk variabel username, saya menggunakan tipe data array string. Kemudian untuk sandi array integer. Percepat saja. Setelah kita menginput sandi, maka kita akan diarahkan untuk login kembali. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke fungsi login. Di sini saya menambahkan variabel username login dan sandi login untuk membandingkan jika username login yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan username dan sandi login sama dengan sandi, maka loginnya berhasil. Namun jika tidak, akan diarahkan ke loop bagian ini. Nah, kita coba untuk eh, kita akan mencoba bagian sini.
Di sini ketika di sini pernyataannya username login sama dengan username dan sandi login sama dengan sandi, maka loginnya akan berhasil. Namun jika tidak, jika salah satunya salah, maka akan diarahkan ke loop di mana pernyataannya username login tidak sama dengan username dan sandi login tidak sama dengan sandi. Nah, jika pengguna terus memasukkan sandi salah ataupun username yang salah, maka loop ini akan terus berulang. Loop ini akan berhenti jika username dan loginnya sudah benar dengan apa yang pengguna input pada registrasi tadi. Nah, di sini kita masuk ke loop bagian salahnya. Di sini saya akan memasukkan fungsi yang benar. Fungsi, maksud saya sandi yang benar. Hmm, Ini terdapat output Anda berhasil masuk. Berarti antara data yang kita input pada registrasi tadi dengan data yang input pada saat login ini sama atau cocok. Nah, setelah eh, itu kita akan mencoba untuk menjawab dua untuk ke fungsi edit data. Nah, di dalam edit data ini dapat dua fungsi. Yang pertama ada pemasukan dan pengeluaran. Di sini saya di sini variabel total saldo adalah tipe data array integer. Nah, untuk total saldo 0 itu saya representasikan sebagai pemasukan dan untuk yang total saldo 1 itu adalah pengeluaran. Tentu saja akan mencoba untuk memasukkan data pada pemasukan dulu. Nah, di sini kita akan diarahkan eh, ke fungsi pemasukan. Di sini eh, akan ditanyakan periode waktu apa yang ingin diedit oleh pengguna, antara minggu, bulan, ataupun tahun. Kemudian pengguna akan disuruh untuk memasukkan eh, berapa jumlah periode waktu yang ingin diedit. Misal, saya ingin mengedit 1 minggu. Jadi nanti di dalam 1 minggu itu akan dikalikan dengan 7 hari. Jadi pengguna akan menginput 7 data dalam 1 minggu, 1 minggu tersebut. Begitu pula dengan bulan dan tahun. Untuk bulan itu saya menggunakan minggu dikali 4 dan tahun saya menggunakan bulan dikali 12. Ya, langsung saja kita masukkan minggu, minggu.
Ini saya mendeklarasikan pemasukan minggu, pemasukan bulan, dan pemasukan tahun dalam bentuk integer array. Nah, ketika pengguna menjawab minggu, maka akan langsung diarahkan ke fungsi pemasukan minggu. Begitu pula dengan bulan dan tahun. Nah, dalam fungsi pemasukan minggu ini, pengguna akan diminta untuk menginput pemasukannya selama 7 hari. Sini kita percepat saja. Di sini, oh ya, di sini saya menggunakan loop for. 100. Nah, setelah kita menginput pemasukan selama 1 minggu itu tadi, kita akan diarahkan ke fungsi total pemasukan. Namun sebelum masuk ke total pemasukan, saya mengassign total pemasukannya semuanya sama dengan nol agar mempermudah ketika menjumlahkan total saldo akhirnya. Hmm. Eh, Kemudian di sini eh, kita jika pengguna menjawab minggu, maka akan dieksekusi pada fungsi total pemasukan minggu. Nah, di dalam total pemasukan minggu ini, eh, data pada pemasukan minggu itu akan dijumlahkan dengan cara total pemasukan minggu kita assign sebagai nol, kemudian ditambahkan dengan pemasukan minggu per datanya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kembali ke total pemasukan. Nah, di sini kita mendapatkan tadi total pemasukan minggunya itu sama dengan dengan 600. Kemudian karena tadi penggunanya itu menginput minggu, jadi untuk bulan dan tahunnya itu saya assignkan total pemasukannya itu sama dengan nol agar bisa dijumlahkan. Jadi total pemasukannya itu tadi total pemasukan minggunya adalah 600 ditambah dengan nol, nol dan nol sama dengan 600. Sini total pemasukan sama dengan 600. Kemudian kita akan masuk ke fungsi pemasukan lagi.
Nah, di sini kita tadi mendapatkan total pemasukannya adalah 600. Kemudian kita akan ketika pengguna ingin menambahkan data yang lainnya, misalnya data untuk bulan ataupun tahun, ataupun juga bisa minggu, itu akan diarahkan ke pemasukan satu. Nah, di sini. Apakah Anda ingin menambahkan data pemasukan Anda, ya atau tidak? Jika pengguna menjawab ya, maka di sini akan diarahkan ke pemasukan dua. Pemasukan dua itu sama dengan fungsi pemasukan, di mana akan diarahkan untuk memasukkan datanya kembali, kemudian menghitung total pemasukannya. Kemudian dari total pemasukan ini akan dimasukkan datanya ke dalam total pemasukan satu. Di sini total pemasukan. Kemudian total pemasukan satu dijumlahkan dengan total pemasukan yang data dari pemasukan duanya. Kemudian itu yang akan dikeluarkan lagi pada fungsi pemasukan. Di sini saya akan menjawab ya. Nah, di sini kita sudah masuk pada fungsi pemasukan dua, sama dengan fungsi pemasukan yang sebelumnya. Di sini kita akan disuruh untuk memasukkan data pada periode waktu tertentu. Di sini saya memilih bulan, satu bulan saja. Pos dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk pemasukan bulannya itu sama dengan 100 tambah 100 berarti 200. Kita kembali masuk untuk total pemasukannya. Nah, karena saya tadi menginput bulan, maka kita akan dieksekusi pada total pemasukan sama dengan total pemasukan bulan. Kita akan masuk kembali pada fungsi total pemasukan bulan. Di sini total pemasukan, maksud saya pemasukan bulan akan dijumlahkan setiap datanya. Nah, sini kita sudah mendapatkan 200 dari hasil penjumlahan pemasukan bulan. Ini 200. Total pemasukannya adalah 200.
Nah, total pemasukannya adalah 200. Kemudian total pemasukan satu ditambah total pemasukan berarti sama dengan 200. Ini saya menjawab tidak. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk total pemasukan satu sama dengan 200 dan total pemasukan sama dengan 600. Jadi jika dijumlahkan nanti sama dengan 800. Hmm, 800. Total pemasukan Anda adalah 800.000. Oke, kemudian kita akan kembali pada fungsi edit data. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pemasukannya itu saya simpan pada total saldo 0. Dan untuk pengeluarannya saya simpan pada total saldo 1. Nah, setelah itu di sini saya eh, jika pengguna ingin mengubah kembali datanya, saya menggunakan jika pengguna menjawab satu ataupun pengguna menjawab dua, sini pengguna akan diberikan pilihan lagi apakah ingin mengubah data atau tidak. Kemudian jika di dalam program ini, ketika pengguna mengedit data yang sama, misal tadi saya mengedit data untuk pemasukan. Jika pengguna kembali mengedit data pemasukan, maka data yang sebelumnya itu akan tergantikan dengan data yang baru diinput oleh pengguna. Namun, jika mengedit data yang berbeda, itu tidak berubah. Di sini saya akan mengubah saldo untuk pengeluaran saja. Ya, kini kita akan diarahkan ke fungsi total saldo yang akan eh, mengklasifikasikan jika pengguna menjawab satu, maka akan kembali ke fungsi pemasukan, dan jika pengguna menjawab dua, akan diarahkan ke pengeluaran, ke fungsi pengeluaran. Sini saya memilih pengeluaran. Nah, sama seperti fungsi pemasukan, fungsi pengeluaran ini juga eh, programnya sama, kurang lebih sama. Jadi saya akan menggunakan run saja. Misal di sini saya memilih periode waktu tahun, 1 tahun. Tuh.
Nah, di sini kita akan masuk ke pengeluaran satu kembali. Apakah Anda ingin menambahkan data pengeluaran Anda? Di sini saya memilih untuk menjawab tidak, karena jika menjawab satu itu akan masuk ke loop yang sama seperti loop pengeluaran tadi. Akan diarahkan ke pengeluaran dua untuk menginput data yang baru. Kemudian dari hasil pengeluaran dua ini akan ditambahkan dengan pengeluaran satu. Nah, eh, peng- kemudian dari fungsi pengeluaran satu ini itu akan menghasilkan data total pengeluaran satu yang nantinya akan dijumlahkan dengan data dari pengeluaran, dari fungsi pengeluaran. Sini saya jawab tidak. Nah, sini kita sudah mendapatkan total pengeluaran sama dengan 800.000. Waduh, sama ya. 800.000. Apakah ada data yang ingin Anda ubah lagi? Di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk pengeluarannya ya. Ya, kan. Ini saya memilih tidak. Yang total pengeluarannya adalah 1 juta. Apakah ada data yang ingin Anda ubah lagi? Tidak. Ini kita sudah mendapatkan total saldo untuk pengeluaran 800 dan maksud saya pemasukan 800 dan pengeluaran sama dengan 1 juta. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menu yang ketiga yaitu laporan laporan dari keuangan yang kita input tadi. Nah, di sini kita akan diarahkan ke fungsi laporan. Nah, sini pengguna akan disuruh untuk menginput jawaban.
Apakah telah memasukkan data pada menu edit data tadi? Jika ya, maka pengguna akan diarahkan ke sini. Kemudian, ketika pengguna menjawab tidak, maka total saldo akhirnya saya assign sama dengan nol. Total pemasukan itu total saldo sama dengan nol. Jadi total pemasukannya sama dengan 800 dan total pengeluarannya itu total saldo satu yaitu nanti 1 juta. Nah, kemudian total saldo akhirnya adalah min 200.000. Nah, ketika total saldo akhirnya itu lebih kecil dari nol, akan mengoutput ini, pernyataan ini, maksud saya pernyataan ini, dan ketika lebih dari nol akan mengoutput pernyataan ini. Nah, karena min, maka outputnya pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan. Kurangi pengeluaran agar Anda lebih aman. Nah, kita akan mencoba menu yang keempat, yaitu pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun ini, kita akan mendapatkan dua pilihan, yaitu ubah kata sandi dan hapus akun. Ketika pengguna memilih untuk ubah kata sandi, maka pengguna akan diarahkan untuk login kembali. Setelah loginnya berhasil, maka pengguna eh, bisa menginput sandi yang baru. Jika pengguna memilih untuk hapus akun, maka saya assign username dan sandinya itu nol atau kosong. Sini saya memilih untuk ubah sandi. Username, TH, sandinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini saya telah berhasil untuk login dan di sini saya diminta untuk memasukkan sandi baru. Nah, setelah itu akan mengoutput sandi telah diubah. Dan ya, sandinya telah diubah dari sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, bagaimana jika saya memilih untuk hapus akun? Nah, nantinya username-nya kosong dan sandinya nol. Nah, sekarang kita akan memilih menu yang terakhir yaitu keluar. Ketika kita memilih menu yang terakhir, maka secara otomatis programnya akan kembali ke fungsi main dan programnya akan berhenti. Nah, sini kita sudah kembali ke fungsi main dan menghasilkan beberapa output. Dan programnya pun berhenti. Demikian presentasi dari eh,
aplikasi atau program yang telah saya buat yang berjudul Manage. Manage, masa depan cermat bersama generasi hemat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.